Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Rafiq Junaidi M. Hum selaku dosen mata kuliah Ilmu Al-Quran Hadis, dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan, yaitu teman-teman MBS 2I. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hadis Sunnah Khobar Atsar dan Hadis Qudsi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama yaitu Widianti Eka Dewi dengan NIM 215211298. Yang kedua yaitu Audi dengan NIM 215211303. Yang ketiga saya sendiri yaitu Ahmad Isa Akhirul Hakim dengan NIM 215211310. Yang keempat yaitu Alia Hanafi dengan NIM 215211312. Yang kelima yaitu Diva Gias Irmasari dengan NIM 215211322. Selanjutnya yaitu pengertian hadis. Hadis atau diambil dari kata al-hadis, secara bahasa berarti al-jadid atau al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim atau al-qadimi yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Selanjutnya yaitu pengertian sunnah. Sunnah atau diambil dari kata al-sunnah, secara bahasa berarti as-sirah al-mutabah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Sunnah menurut para ahli hadis adalah semua yang dikutip dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, tindakan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian, dan perjalanan hidup hingga waktu sebelum dikirim dan setelah dikirim. Pengertian kabar. Kabar cara bahasa berarti an-naba', yang berarti kabar atau berita. Walaupun cara istilah, kabar ini memiliki definisi yang sama dengan hadis. Banyak yang berpendapat bahwa kabar ini lebih umum daripada hadis. Syekh Utsaimin mengatakan, al-khairu ma'adif ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ilal ghairi. Kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Pengertian Atsar. Atsar secara bahasa berarti bagiyatu asya'i, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun cara istilah, Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penyebutannya seperti ini. Wafil afi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah atsar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi ini juga terkandung seperti dengan hadis Rabbani atau hadis ilahi. Contoh hadis qudsi: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala anna inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni fa in dzakarni fi nafsi
Perbedaan antara hadis dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut. Pertama, perbedaan antara hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah, segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. 2. Perbedaan antara hadis dan khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai suatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, yaitu perbedaan antara hadis dan atsor. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsor sama artinya dengan khobar dan hadis. Terdapat juga ulama yang berpendapat bahwa atsor sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. 4. Perbedaan antara hadis dan hadis qudsi. Perbedaannya adalah hadis qudsi dinisbatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis Nabi hanya dinisbatkan kepada Nabi dan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan menulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah ani wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Summassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.